Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saliwanda Eka Putri dari kelas 2 Konstruksi Gedung 2. Di sini saya akan menjelaskan prosedur pengujian tanah, hand boring, dan pengambilan sampel. Pengujian hand boring dan pengambilan sampel memiliki tujuan. Yang pertama, mengetahui struktur tanah di lapangan. Yang kedua, mengetahui kedalaman muka air tanah. Dan yang ketiga, mengambil sampel dalam kondisi terganggu, disturbed, dan kondisi tidak terganggu, undisturbed. Pemboran dengan bor tangan adalah metode yang murah dan cepat dilakukan untuk kondisi tanah yang lunak. Pemboran jenis ini dapat dilakukan pada daerah terpencil dan daerah yang sulit dimasuki alat berat. Pemboran manual dapat dilakukan pada kedalaman 5-10 meter, sedangkan pemboran dengan mesin dapat dilakukan pada kedalaman 50 meter. Dengan melakukan pemboran, kita dapat mendeskripsikan tanah yang ada dalam mata bor pada setiap kali mata bor diangkat dari lubang bor. Di samping itu juga, kita dapat mengukur kedalaman lubang bor. Dengan demikian, kita dapat mengetahui jenis tanah pada setiap kedalaman. Untuk mendapatkan sampel tanah, terdapat dua kondisi, yaitu kondisi terganggu, disturbed, dengan mata bor iwan, dan kondisi tidak terganggu, yaitu undisturbed, dengan tabung sampel. Tanah disturbed atau tanah terganggu adalah tanah yang memiliki distribusi ukuran partikel yang sama dengan ukuran asal tempatnya, tetapi strukturnya cukup rusak dan hancur seluruh. Sedangkan tanah utuh atau tanah tak terganggu, undisturbed, adalah tanah yang terletak di bawah permukaan tanah yang strukturnya berbeda dari tanah terganggu, karena tanah tersebut masih belum terganggu oleh faktor luar. Pada pengujian hand boring dan pengambilan sampel, alat yang digunakan adalah mata bor iwan, tang pemutar, pipa bor, kop tabung, tabung sampel, dan alat pemukul. Berikut adalah proses pengujian hand boring dan pengambilan sampel. Video yang diambil merupakan video referensi dari YouTube Polines. Prosedur pengujian hand boring dan pengambilan sampel. Tentukan letak titik bor di lapangan dan bersihkan lokasi. Pada titik tersebut, buat lubang pertolongan dengan menggunakan linggis. Rangkai mata bor iwan dengan pipa bor 1 meter dan stang pemutar. Tancapkan mata bor pada titik bor dan lakukan pengeboran dengan cara memutar stang pemutar searah dengan putaran jarum jam, sehingga mata bor masuk ke dalam tanah. Selama pengeboran berlangsung, usahakan agar pipa bor selalu tegak lurus dengan permukaan tanah. Setelah mata bor penuh dengan tanah, angkat dan bersihkan. Catat jenis, warna, dan konsistensi atau kepadatan tanah yang ada di dalam mata bor tersebut serta kedalaman lubang bor. Bila mana dijumpai air tanah yang dapat ditandai dengan adanya tanah di dalam mata bor beserta mata bornya seperti tercelup dalam air pada saat mata bor diangkat, ke dalam ini merupakan kedalaman muka air tanah. Pada setiap didapati jenis lapisan tanah yang berbeda, lakukan pengambilan sampel terganggu maupun tidak terganggu. Pengambilan sampel terganggu dengan cara mengambil tanah yang berada di dalam mata bor iwan dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Pengambilan sampel tak terganggu menggunakan tabung sampel yang ditekan ke dalam tanah serta dipukul dengan menggunakan pemukul. Untuk mendeskripsikan tanah, cara yang dapat dilakukan adalah dengan meletakkan sampel tanah pada telapak tangan, kemudian masukkan sedikit air, setelah itu goyangkan. Apabila banyak air yang tumpah, kemudian dapat dilihat bahwa tanah tersebut banyak mengandung kerikil, dan saat dilumatkan seperti ini, tanah tersebut terasa kasar, maka dapat diidentifikasikan bahwa tanah tersebut merupakan tanah lanal kelempungan karena mengandung sedikit lempung. Dan apabila saat
sampel tanah diberikan air, kemudian digoyangkan, airnya banyak yang tumpah, kemudian saat dilumatkan, tanah tersebut terasa lengket, maka dapat diidentifikasi juga bahwa tanah tersebut merupakan tanah lempung. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.